Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Berikutnya ikhwan fillah rahimanillah, kaidus sayatin liyudhillun nasa. Trik-trik setan dalam menyesatkan manusia. Qala muallif, berkata muallif Syekh Dr. Abdul Aziz Ibn Salih Al-Ubaid hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa yakni tatkala Allah mengusir setan dari surganya, maka setan itu bersumpah dengan menyebut nama Allah agar ia bisa menyesatkan atau ia akan menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Dalam surat Shad ayat 82 sampai 83 Allah berfirman, Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la'aghwiyannahum ajma'in, benar-benar aku akan menyesatkan mereka semua, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Dari ayat ini kita mengetahui ini sudah merupakan sumpah syaitan. Mereka hidup untuk menyesatkan manusia. Wa makaiduhum kasiratun. Tipu daya dan cara mereka sangat banyak. Tentu saja tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Qala Allah Ta'ala, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Dalam surah Al-Isra ayat 64 Allah mengatakan, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Artinya, kuasai mereka dengan cara apa saja yang kamu dapat kuasai dia. Kata al-khail itu artinya pasukan berkuda. Ar-rajil artinya pasukan yang berjalan kaki. Ada istilahnya apa? Infanteri ya. Nah, ini kinaya bagaimana setan itu berusaha dengan segenap tenaga melihat celah untuk membuat kaum muslimin menyimpang dari kebenaran. Maka saya itu hafizah rahimanillah, hal yang penting diketahui bahwa banyak tipu daya setan terhadap manusia dari berbagai lapisan, aliran dan golongan. Berarti siapapun mereka diganggu setan. Bahkan Nabi SAW, tapi dalam hadis yang sahih, Allah kemudian menundukkan setan itu, lalu dia masuk Islam. Dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bab ini termasuk dalam sisi keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, walitastabina sabilul mujrimin, supaya jelas jalan orang yang soleh dan supaya jelas jalan orang yang berbuat dosa. Jadi di antara hikmah kenapa setan itu diciptakan, agar kelihatan mana golongan orang yang tulus kepada Allah dan mana golongan yang mengotori hati mereka dengan dosa-dosa, syirik, bid'ah dan seterusnya. Kita mulai yang pertama. Cara syaitan melakukan tipuan kepada manusia
bitaswisi fi qulubil insan atau fi qalbil insan. Berbisik-bisik dengan bisikan yang jelek. Jadi kadang-kadang kita akan menjumpai ada perasaan, ada keinginan, ada kemauan begini dan begitu. Allah mengatakan min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang khannas. Apa khannas itu? Menyelinap, sembunyi. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan bisikan-bisikan setan yang menyelinap, bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang dia membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, setan itu dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia. Ayat ini tegas. Berarti setan mengganggu manusia kadang dengan bisikan. Ya, kalau kita bahasanya dengan apa namanya? Opini. Tahu opini? Ya, bahasanya orang-orang itulah yang namanya opini. Apa tahu opini, Tuhan? Pendapat ya. Dengan sebuah ungkapan-ungkapan lah yang dia buat supaya tersebar di masyarakat. Coba lihat antum lihat. Seseorang dapat rumput di dalam hutan. Cuman bentuknya agak gede. Lalu dikasih nama rumput agung. Lalu masuk ke dalam apa? Internet. Harganya $100. Besok jadi 1.000. Itu namanya taswis. Rumput ya ikhwan. Harganya sampai sekian. Mushaf Quran. Cuman 30.000. Ini rumput. Adalah yang rumput itu namanya air mata ibu lah. Ada gelombang setan. Mereka nyebutnya gelombang apa? Ya, macam-macam. Gelombang cinta ya. Nanem kayaknya antum ya. Begitu caranya. Memalingkan apa? Memalingkan manusia dari mengingat Allah. Hanya karena benda-benda kayak begitu. Antorium, apalagi lah begitu ya. Iya, antorium namanya ya. Ikan ya kan ya ikan. Ikan bentuknya bulat, dilihat menyenang, ya udah kelas. Itu ada yang ikan mau namanya koi atau apalah begitu. Harganya bisa melambung itu cuma dari taswis, dari bisikan-bisikan. Ini ikan bawa apa? Hoki kata mereka. Itu kan setan. Sehingga bangun pagi-pagi bukannya mereka itu membersihkan tubuhnya, mempersiapkan diri untuk ibadah, ambil makanan ikan tabur. Di mana namanya? Akuarium. Ikannya di akuarium, bunganya antorium, apalagi lah. Nanti setannya juga mungkin namanya rium-rium begitu ya. Alakulil ikhwati rahimanillah, dan itu tidak sadar manusia. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh, bukan. Tapi ingat, taswis setan itu begitu. Tujuan mereka supaya manusia berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Tiap hari buka internet cari jenis bunga. Tawarkan begini, tawarkan begitu. Hampir gak sempat baca Quran. Akhi kok gak pernah ke majelis ilmu. Punya kesibukan baru Ustaz. Apa ngurus antorium. Masya Allah. Syaitan. Allah mengatakan. Fawaswasa ilaihi syaitanu. Dalam surat Thaha ayat 120. Kemudian setan berbisik-bisik dengan pikiran jahat kepadanya. Nah. Beliau mengatakan. Al-waswas. Yang dinamakan dengan waswas itu dakwatu syaitanu ila ta'atihi liyazigha an sabili rabbih. Seruan, panggilan, ajakan setan untuk mengikuti jalannya supaya berpaling dari jalan Allah yang lurus. Dan herannya seruan ini dipahami oleh hati. Maksudnya seruan ini walaupun pelan, hati itu mengetahui begitu. Terasa. Bisikannya terasa, cuma tunggangannya adalah hawa nafsu. Kaum muslimin tahu lah ya kawan, tahu memandang perempuan bukan mahramnya hukumnya apa? Tahu itu, semua tahu sudah. Tapi kata bisikan syaitan, ini kan keindahan. Allah Maha Indah. Dan Allah menyukai sesuatu yang, lalu kata setan, itu ada dalilnya, tuh indah.
maka dia pun melirik-lirik sedikit-sedikit. Itu bisikan apa? Setan. Hawa nafsunya yang jadi tunggangannya. Fahimtum ya ikhwati? Nah. Kemudian alhamdulillah rahimanillah, dan telah kita terangkan, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menyebutkan asyaitanu jasimun fi qalbil insani idza dzakara khanas. Sesungguhnya setan itu nongkrong di hatinya manusia. Kalau manusia itu mengingat Allah, pergi dia lari menyelinap. Tapi kalau seandainya manusia itu lalai wa idza ghafala, kalau seandainya dia itu lalai dari mengingat Allah, waqa'a. Kesempatan dia. Kesempatan. Orang yang sibuk dengan baca Quran enggak sempat memikirkan yang lain, ikhwan. Orang yang sibuk menghafal Quran, menghafal sunnah Nabi, dia nggak akan sibuk menghafalkan lagu-lagu dan nyanyian. Saya yakin itu. Dan kita harus yakin yang demikian itu. Ya. Orang yang sibuk dengan majelis ilmu, dia nggak akan sibuk dengan majelis di pinggir jalan. Sebaliknya kalau orang itu udah sibuk dengan majelis di pinggir jalan, majelis melawai dan semisalnya, lupa dari majelis masjid, majelis ilmu. Maka karena itu saudara kaum muslimin rahimanillah, Rasulullah bersabda inna syaitana yajri min ibni adama majrad dammi. Sungguh syaitan itu berjalan mengalir mengikuti aliran darah anak Adam. Inni khasyitu ayyulqa fi qulubikuma syai'an. Aku khawatir dia akan membisikkan sesuatu ke dalam hati kalian. Asbabul wurud hadis ini, Nabi suatu ketika beliau berjalan dengan istrinya Sofia di tengah malam gelap, dan para sahabat ada 2 orang yang lewat. Begitu melihat Nabi dan seorang wanita, 2 sahabat itu jalan bercepat-cepat. Maksudnya pura-pura tidak tahu. Faham ya kawan? Nabi khawatir dalam hati orang ini ada setan yang berbisik. Maka Nabi mengatakan, "Mahlan ala rislik, tunggu, tahan langkahmu." Kama qala alaihi wasallam. Ala rislik, tunggu, tahan dulu. Lalu kata Nabi SAW, ini istriku Sofia. Kata sahabat Nabi, subhanallah ya Rasulullah, masa kami mau nuduh sesuatu kepada engkau? Apa kata Nabi? Inna syaitan, sesungguhnya setan itu, yajri min ibni adama majrad dam. Dia berjalan dalam tubuh manusia mengikuti aliran darahnya. Inni khasyitu, aku sesungguhnya khawatir. Ayyul qafi qulubikum syai'a. Nanti setan akan berbisik ke dalam hatimu dengan pemikiran sesuatu. Nanti kalau hati berpikir, kamu berpikir yang tidak. Apa faedah di sini? Hafillah rahimanillah. Yang pertama, Islam mengajarkan, Nabi mengajarkan kepada kita syaddud dari'ah, mencegah kerusakan, disegerakan, tidak boleh ditunda. Kalau kita melihat adanya sebuah fitnah akan terjadi, kita nggak boleh diam. Cepat ditutup fitnah itu. Antum sedang jalan, lalu memeluk seorang wanita, itu ibu antum karena dia pakai jilbab, teman antum nggak tahu. Lalu orang berkata, Masya Allah kemarin kamu jalan dengan perempuan. Ikhwan kok jalan dengan perempuan bukan istrinya? Benar nggak ucapannya? Benar, ikhwan kok jalan dengan perempuan yang bukan istrinya. Tapi kan ibunya. Bukan istrinya tapi siapa? Nah kalau kita melihat seperti itu, segera katakan, mana nih ya akhi? Sini, ini ibu saya. Supaya orang tidak melemparkan tuduhan yang tidak. Wadah ya akhwati. Nah, kata Ali. Faedah yang berikutnya, ini memberi isyarat kepada kita, anal Islam yahkumu syai'an bi dhahirihi. Islam itu meletakkan hukum sesuai dengan dhahirnya. Antum naik, sering saya tanya kepada antum naik mobil parkir di depan naik klub. Dhahirnya orang akan menghukumi pemilik mobil ini masuk ke naik klub. Enggak mungkin ke masjid. Parkirnya di naik klub. Cuman parkir Ustaz, jalan kaki kemana? Ke masjid. Nggak boleh. Itu sama dengan menjatuhkan membuka pintu setan. Antum ya akhwati? Nah, kata. Ya kalau misalnya antum terima kos-kosan wanita tanpa antum berikan pengecualian, yang datang ke sana kemudian yang kos perempuan mutabarrijat, mutakasyifat, wa ghairu mutahajjibat, membuka aurat, tidak punya akhlak.
Nanti orang akan mengatakan, oh pantas, wong tukang yang membeli kos-kosan doyan dengan orang-orang yang seperti itu. Naudzubillah, fitnah. Dicegah, saddud dzari'ah. Mencegah itu didahulukan dalam Islam dibandingkan mendapatkan dibandingkan yakni mengobati. Tidak didahulukan mencegah. Faedah yang ketiga, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, setan itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi benar kalau ada orang kesetanan itu benar. Orang Mu'tazilah menolak iltimasul insan bil jan. Di mana manusia itu kemasukan jin, kata orang Mu'tazilah enggak ada itu. Kenyataannya ada, wakilnya ada. Dan hadis menjelaskan bahwa jin, setan mengalir di mana? Aliran darah anak Adam, ya ikhwati rahimakumullah. Nah, kemudian hadis ini menegaskan kepada kita, ayul qafi qulubikum syai'a. Aku khawatir dia akan meletakkan sesuatu dalam hatimu. Berarti ini menunjukkan yang dibidik oleh setan itu apa? Hati. Dia berbisik-bisik. Nah, makanya beliau mengatakan di sini, trik yang pertama adalah bisikan-bisikan jahat. Kalau ada sesuatu yang berbisik dalam hati kita dan dalam hati kita ada bisikan-bisikan dalam timbangan syariat, bisikan itu adalah perkara yang zalim, yang diharamkan oleh syariat, yakinlah itu gangguan dari apa? Syaitan. Karena syaitanu idza wajada qalba rajulin lahin, jika setan menemukan hati seorang hamba itu lalai, fa huwa jasimun fi qalbi, dia akan nempel terus di hati itu, menebarkan berbagai macam syubhat, kerancuan berpikir, pemutarbalikan fakta. Nabi SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu, ada setan yang datang kepada seorang di antara kalian, ia berkata, man khalaqa kada, kira-kira siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan bumi, siapa yang menciptakan pohon, siapa yang menciptakan, berarti setiap yang ada kan ada penciptanya. Lalu setan itu berbisik, Allah ada atau enggak? Hati berkata ada. Setan berkata, siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Itu bisikan setan. Kata Nabi, hatta yakula, sampai akhirnya setan berkata, man khalaqa rabbak, siapa pencipta Tuhanmu? Fa idza ballaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Seandainya bisikan-bisikan itu sampai kepada dirinya, segeralah dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hentikan keraguan pertanyaan dalam hatinya itu dengan segera. Dalam ayat yang lainnya ucapkan amantu billahi wa rasuli. Karena sang pencipta tidak ada yang menciptakan. Kalau sang pencipta ada yang menciptakan, berarti sang pencipta sama dengan yang diciptakan. Kalau begitu, enggak ada faedahnya adanya pencipta. Fahim dong? Nah, barakallahu fikum. Imam Nawawi menjelaskan makna hadis ini sebagai berikut, kata beliau. Saya bacakan terjemahnya. Jika seseorang menghadapi bisikan seperti itu, hendaklah dia segera berlindung kepada Allah untuk menolak kejahatan bisikan itu. Singkirkan pikiran tentang pertanyaan-pertanyaan tentang hal itu. Dan hendaknya ia mengetahui, menyadari bahwa bisikan itu datang dari setan. Kalau ada sesuatu pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Itu datang dari setan. Kadang kita bertanya-tanya, kira-kira ini Allah lagi ngapain ya? Pernah bertanya seperti itu antum dalam hati? Itu kena bisikan. Yang saya sebutkan ini tadi, cara setan mengganggu manusia. Kira-kira Allah lagi ngapain? Ya ikhwan fillah, kalau orang beriman dia akan mengetahui Allahu la yus'alu walakinnana nus'alu. Allah itu enggak ditanya mau ngapain, dia enggak ditanya, tapi kita yang akan ditanya oleh Allah. Karena Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia inginkan. Kadang setan itu bertanyanya melalui lisan anak-anak, ikhwan. Kadang dia berkata, Ummi, Abi, kan kita diciptakan oleh Allah nih. Kira-kira Allah bentuknya kayak apa? Anaknya tanya begitu. Apakah Allah itu seperti raksasa? Nah, antum jawab gimana coba, ikhwan? Antum jawab bagaimana, ikhwan?
Iya, benar tidak? Maksudnya bagaimana jawaban antum untuk dipahami oleh anak itu? Antum akan berkata, laisa kamislihi syai'un. Allah enggak sama dengan makhluknya. Dia tidak bisa dilihat bentuknya. Allah itu sendiri yang mengetahuinya. Tapi kita yakin Allah itu ada. Kok ada tapi enggak bisa dilihat nih? Katakan, engkau merasakan sejuknya angin? Ya. Dinginnya cuaca? Ya. Panasnya cuaca? Iya. Pernahkah kamu bisa melihat warna angin? Warna cahaya yang panas? Ataukah kamu pernah melihat dinginnya sesuatu? Dia menjawab, tidak. Berarti adanya sesuatu tidak mesti harus dilihat oleh mata, dirasakan. Fahim ya khawillah? Nah, demikian. Jadi ini diantara yang perlu kita ketahui. Di dalam hadis yang lainnya Nabi berkata dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, idza nudiya bil adani adbara syaitanu lahu durratun hatta la yasma'al adan. Bila diseru dengan suara kumandang adzan, setan lari meninggalkannya sampai mengeluarkan durat. Durat itu artinya kentut. Hatta la yasma'al adzan, dia pergi meninggalkan sampai enggak dengar suara adzan. Ini nasihat. Setan kalau dengar adzan tidak suka. Maka barang siapa tidak menyukai suara adzan, kita khawatir dia termasuk syaitan. Hadis ini menjelaskan kepada kita sifat setan meninggalkan adzan. Maka kalau antum dalam masjid, adzan dikumandangkan, enggak boleh keluar masjid. Enggak boleh. Kalau kita berhajat, kecuali hajat syar'i, kebelet pup atau BAK begitu ya kawan, atau BAB, ini bab yang berbeda. Tapi kalau bukan hajat yang syar'i enggak boleh. Walaupun cuma sekedar membuang ludah Ustaz, itu bukan hajat syar'i. Enggak boleh dia keluar dari masjid. Kalau dia keluar masjid, maka dia meniru siapa? Dalam riwayat Imam Ahmad, ketika dikumandangkan adzan, Abu Hurairah sedang duduk bersama dengan para sahabat dan murid-muridnya yang lainnya. Lalu ada orang yang berdiri meninggalkan masjid. Kata Abu Hurairah setelah adzan selesai, Faqad asa Abul Qasim. Orang itu durhaka dengan Abul Qasim. Menyelisih sunnahnya Nabi. Mengikuti sunnahnya siapa? Syaitan. Apa sunnahnya syaitan? Pergi meninggalkan adzan. Dan dia diam, pergi sampai enggak dengar adzan. Anda lihat coba. Di tempat kita ada stadion di sampingnya masjid. Kalau adzan diam semua. Begitu adzan selesai, ramai lagi. Mirip dengan setan. Nanti Anda melihat ini kelanjutannya. Kata beliau, Fa'idha qadiyal adanu akbala. Bila adanya berhenti, datang lagi tuh setan. Fa'idha suwiba biya adbara. Kalau dikumandangkan qomat, pergi lagi tuh setan. Fa'idha qudiya at-taswibu akbala. Qomatnya sudah selesai, datang lagi tuh setan. Yakhturu bainal mar'i wa nafsihi. Apa yang dilakukan oleh setan? Setan itu berbisik-bisik ke dalam hati orang yang ada di sekelilingnya. Yaqulu udhkur kada. Kata bisikan setan ketika orang itu sholat. Ingat gini, ingat gitu. Kayak kita ya kawan. A'udzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu ketika belum sholat itu enggak ingat kunci di mana. Kunci motor masuk kantong. Sahih. Handphone sudah di silent dimasukkan. Begitu takbir, imam sudah mulai alhamdulillahirabbil alamin. Timbul bisikan setan. Sudah dikantongi belum nih kunci? Pelan-pelan diraba-raba. Boleh? Nah, kata pura-pura tangannya dilepas gini padahal digesek-gesek. Oh, ada handphonenya ketemu sudah. Pernah begitu ya, kawan? Pernah begitu? Ya udah kena gangguan setan. Maka perlu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu memang demikian setan dibisik-bisik. Yang tadinya enggak ingat apa-apa jadi ingat. Berangkat dari rumah, enggak peduli rumahnya itu begini begitu, begitu di dalam sholat ingat kompormu tadi udah dimatikan belum? Enggak khusyuk. Kalau imam sudah mulai alif lam mim, itu gelisah sudah, ini kompor belum dimatikan begini begitu. Syaitan itu ya Allah. Syaitan. Maka beliau mengatakan ikhwafillah rahimanillah, lima lam yakun hatta yadillu rajul in yadri kam shalah.
hatta yadhallu rajulu in yadri kam salli. Sampai akhirnya puncaknya ketika setan berkata, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, sampai orang tersebut tidak ingat lagi berapa rakaat. Pernah lupa berapa rakaat? Ini rakaat keberapa nih? 2 atau 3? Sudah 4 atau belum? Terganggu oleh syaitan. Itu bisikan syaitan. Apa sebabnya? Kata para ulama, biasanya adalah qalbun lahin. Adatun kharijus syariah. Punya adat kebiasaan yang suka meninggalkan dan meremehkan syariat. Hatinya suka lalai. Orang yang suka baca koran, baca novel, meninggalkan bacaan Quran. Orang tidak enggan mendengarkan bacaan Quran, ceramah-ceramah agama, lebih senang dengan sesuatu yang sia-sia. Mata memandang yang haram, itu biasanya mudah setan menyelinap lalu berbisik, ingat gini, ingat gitu. Itu sangat mudah. Makanya dalam Islam dianjurkan, bila kita mendatangi sholat, kita diperintahkan di awal waktu. Bukankah di hari Jumat yang paling utama adalah orang yang datang di awal waktu, faka'annahu yatakarrabu budunatan, seolah-olah dia berkurban dengan seekor apa? Onta. Apa hikmahnya? Karena orang yang di awal waktu lebih siap untuk sholat Jumat. Dia sudah siap-siap, dia datang di awal waktu, dia sholat tahiyatul masjid, dia hiasi hatinya dengan istighfar, membaca sholawat, memohon ampun, membaca Quran. Begitu khutbah disampaikan, ia dengarkan, selesai khutbah sudah siap dengan sholat. Beda dengan orang yang datang terlambat. Datang khutbah sudah selesai, dia langsung ikut sholat. Pasti dia teringat, kenapa terlambat? Gara-gara si fulan, begini begitu. Tidak khusyuk. Maka Ibnu Qayyim menasihati, bentengi hati itu dengan zikir kepada Allah Ta'ala, supaya bisikan syaitan itu tidak mendominasi di dalam hati manusia. Lianna fi qalbi insani sautani, dalam hati manusia itu ada suara, sautun jaa minallahi ta'ala, ay hidayatan minallahi ta'ala, wa sautun jaa minal iblis wa zumanaihi. Suara yang datang dari hidayah Allah Ta'ala. Dalam hati manusia terkumpul 2 suara, suara yang datang dari hidayah Allah Ta'ala, dan yang kedua suara yang datang dari bisikan-bisikan syaitan. Ada saja begitu. Antum begitulah ya kawan. Antum ketika mau ke masjid, insya Allah nanti sholat berjamaah isya di masjid. Tapi begitu menuju ke masjid, setan berbisik, entar aja. Kan baru apa? Adzan. Tuh ada temanmu di pinggir jalan, sapa dia. Kata setan, dakwahi, ajak menuju masjid. Benar, baik atau tidak? Baik. Ayo ke masjid, ayo ke masjid. Tapi setan berkata, pakai dalil. Jangan nggak pakai dalil. Baca dalilnya, 1 nggak cukup. Bacakan 20 sampai masjid sudah selesai sholatnya. Padahal kan cukup dengan berkata, akhi ke masjid. Sholat ke masjid wajib. Kalau kamu muslim, ayo ke masjid. Cukup. Nggak mau tinggalkan, pergi ke masjid. Fahimtum ya khafillah? Nah, kata Ali. Nah, sebab itu hati-hati. Ini yang pertama. Apa itu ya kawan? Yang pertama tadi itu bisikan apa? Bisikan yang jahat, taswisus sayatin, syarut taswis, atau bisikan yang jelek. Sekarang trik yang kedua, an-nisyan. Ini anna syaitan attakhadha nisyana lil insan. Ja'ala kulla fi umurihi saghalatun fi qalbi hatta nasiya bima arada Allah Ta'ala alaihi. Setan itu membuat manusia sibuk dengan perkara-perkara dunianya, kesibukan-kesibukan perkara yang sementara, akhirnya dia lupa dengan tujuan utama Allah menciptakan dia. Berarti setan masuk dari segi apa? Sifat lupa. Membuat manusia lupa dari segala hal yang ia inginkan. Manusia dalam hal ini alhamdulillah terbagi menjadi 2 golongan dalam masalah lupa. Annal insan fin nisyani yunqasimu ila qismaini. Manusia itu dalam masalah lupa dibagi menjadi 2 golongan kata beliau. Pertama, yakni kelompok manusia yang telah dikuasai sepenuhnya oleh setan sehingga mereka lupa sama sekali kepada Allah. Yani ta'ifatun minan nas yudriku syaitan wa yaqiduhu syaitan hatta yansallaha ta'ala.
golongan-golongan yang dikuasai setan lalu dikendalikan sehingga dia lupa sama Allah, betul-betul lupa. Allah mengatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat 19. Allah katakan ataswada alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Setan telah menguasai mereka, lalu setan menjadikan mereka lupa dari mengingat Allah. Ulaika hisbus syaitan. Mereka dinamakan dengan golongannya setan. Ala inna hisbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah, sungguh golongan setan itu mereka adalah kaum yang merugi. Jadi kalau sudah tidak pernah sholat, tidak pula puasa, juga tidak sedekah, dia tinggalkan silaturahim, semua ajaran Islam dia tinggalkan. Ini tidak ragu lagi, orang ini betul-betul sudah lupa, dibuat oleh setan lupa, dikuasai oleh syaitan. Sebenarnya hizbus syaitan. Biasanya alasannya makrifat. Orang yang kayak begini, Alhamdulillah. Dia beralasan dengan apa? Tingkatannya sudah beda. Tingkatan yang sudah keluar dari syariat dan hakikat. Di mana tingkatan ini sudah mencapai derajat makrifat, mengenal Tuhan, Tuhan mengenal dia, dia adalah Tuhan, Tuhan adalah dia, kata dia. Jadi dia dan Tuhan sama saja. Itu akidah mereka. Maka mereka enggak sholat, mereka enggak puasa, mereka enggak sedekah, mereka enggak zakat. Ada tidak orang seperti ini? Ada. Nasallallahu ta'ala assalamu alaikum. Dia dijadikan setan tentaranya, mengelabui manusia dengan lisan-lisannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, golongan manusia yang dibuat lupa oleh setan dalam melakukan beberapa perintah yang seharusnya mereka laksanakan. Jadi dia manusia yang masih beribadah kepada Allah, cuman kadang-kadang terganggu setan lalu dia lupa dari melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, atau Rasulullah SAW bersabda, nasiya Adam fanasiyat durriyatuhu. Gara-gara Adam lupa, akhirnya keturunannya juga pelupa. Kenapa Adam lupa? Diganggu oleh siapa? Setan. Apa sih yang dilupakan oleh Adam? Ana mau tanya sama antum. Karena Nabi mengatakan nasiya Adam. Adam itu lupa. Apa sesungguhnya yang dilupakan oleh Adam? Larangan mendekat pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal dzalimin. Jangan dekati pohon ini oleh kalian berdua. Kalau kamu dekati nanti kamu termasuk golongan orang yang sudah diingatkan oleh Allah. Setan berbisik, sesungguhnya Rabbmu melarangmu mendekati pohon ini karena sebenarnya Rabbmu tidak ingin kamu jadi malaikat, kata iblis. Kamu enggak kekal di surga, supaya kamu keluar dari surga. Iblis berhasil membuat Adam lupa. Lalu kata Nabi, nasiya Adam fa nasiyat dzurriyyatuh. Ya gara-gara Adamnya lupa, anak-anak Adamnya juga menjadi pelupa. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dan kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Allah menyebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat yang membicarakan tentang jenis lupa yang kedua ini, ikhwan. Jenis lupa yang sebenarnya dia ini taat, patuh, ingat sama Allah, tapi kadang-kadang dia lupa. Allah katakan dalam surah Yusuf ayat 42. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum madhkurni inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbi falabisa fis sijni bid'a sinin. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan kepada keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Ini ada di antara penghuni penjara itu, dia mau dikeluarkan dari penjara. Ternyata benar kata Yusuf, nanti sampaikan kepada tuanmu tentang keadaanku ini. Nanti tuannya akan ingat lalu membebaskan Yusuf. Tapi orang ini dibuat oleh setan lupa. Ini tabiatnya manusia tadi. Tabiatnya manusia. Kita tahu bohong itu nggak boleh, sahih. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa bohong itu nggak boleh, atau pura-pura lupa. Ini musilahnya. Akhirnya tetap bohong dan bohong. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, billah. Maka kemudian kata beliau, "Wa rahimakumullah." Karenanya setan memasuki pintu lupa ini tujuannya agar manusia lalai. Kalau dia sudah tidak ingat Allah, tidak punya benteng. Nah, kalau dia sudah tidak punya benteng, setan akan masuk, membuat dia berbuat apa saja dengan alasan tadi itu, lupa. Paham tuh ikhwah? Kenapa begini begitu? Saya lupa ya. Saya nggak sengaja ya. Padahal dia pura-pura lupa dan pura-pura tidak sengaja. Baik ya Hafillah. Ini cukup yang lupa. Kita lanjutkan yang ketiga. Kita singkat waktunya. Nah, ini tipu daya yang ketiga atau trik setan yang ketiga, yaitu bil wa'di wa tamanni. Dengan ngobrol janji dan panjang angan-angan terhadap dunia. Setan itu biasanya kalau mengganggu manusia melalui janji-janji. Setan menjanjikan keselamatan, setan menjanjikan kebaikan. Ternyata janji setan itu kebalikan dari apa yang dia ucapkan. Setan menjanjikan manusia bahagia dengan angan-angan. Maka antum jumpai banyak orang yang angan-angannya panjang banget. Kalau Nabi telah mengingatkan usia umat Nabi di akhir zaman sekitar 60 sampai 60 sekian tahun. Kan begitu ya bilang. Iblis membuat angan-angan yang panjang. Tiap tahun dibikin acara. Namanya apa? Lalu di dalam acara itu ada nyanyiannya. Didoakan supaya panjang umurnya. Kan begitu ya bilang. Kalau dulu Nabi mendoakan semoga berkah umurnya. Ini enggak. Doanya panjang. Supaya apa? Panjang angan-angannya. Maka ketika dia sudah melakukan acara bid'ah ini, dia berkata, mintalah sesuatu permintaan. Lalu dia meminta, saya minta hidup 1000 tahun lagi. Allahu musta'an. Apa manfaatnya orang hidup 1000 tahun, ikhwan? Hah? Kok 1000? 100 tahun aja loh, ikhwan. Sudah susah makan, sudah susah. 50-60 tahun gulanya udah Masya Allah. Hah? Sahih, ikhwan? Nggak bisa makan roti, udah nggak bisa. Minum gula yang dikasih, minum yang ada gulanya udah nggak bisa. 100 tahun mau jadi apa? Itu cara setan berangan-angan. Cara setan memberi angan-angannya, in hadid dunya. Ini kan dunia, darun fihi idza kunta ijtahada fi farhatin takun farhatan. Negeri di mana kalau kamu sungguh-sungguh mau bahagia, di sini tempatnya. Kamu akan jadi orang bahagia di dunia. Maka dipikirkan, diangan-angankan di hati atau di pikiran orang itu, diangan-angankan di hatinya orang itu. Nah, kamu kalau punya mobil tuh enak. Kumpulkan duitmu beli apa? Mobil. Maka dia kerja, gimana caranya bisa beli? Padahal dia nggak harus beli mobil kalau mau naik mobil. Sahih ya, wah. Dan saya kasih tahu sama antum ya, Wabila. Antum naik mobil angkot dengan mobil pribadi sama rasanya. Sama. Duduknya pakai makat. Ini namanya makat. Apa kalau antum kira kalau antum mobil pribadi antum duduknya pakai telapak kaki? Enggak. Tetap sama pakai makat. Wadah, wah. Cuma setan membayang-bayangkan kepada kita, oh harus beli mobil nih, beli. Padahal haji belum. Haji belum. Umroh enggak pernah. Sedekah kepada orang tua dikit. Pikirannya beli mobil. Itu angan-angan dari setan. Setan berbisik, punya rumah. Kamu kalau nggak punya rumah nggak akan bahagia. Kata siapa? Berapa banyak para sahabat yang nggak punya tempat tinggal? Mereka tinggal di emper masjidnya Nabi. Apa namanya? Bukan sufa. Kalau sufa itu artinya orang yang tidak bisa menghafal. Kalau ahlus sufa. Sufa itu artinya atap. Di atap tamban di masjidnya Nabi, maka mereka tinggal di situ, dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya rumah. Tapi mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setan berbisik-bisik enggak punya rumah. Ketika rumahnya diberi oleh Allah 10 kali 10 kurang gede, 20 kali 20. Melihat rumah orang lain kayaknya perlu nambah lagi. Allahul musta'an. Terus pikirnya tiap tahun diubah. Hari ini model maksimalis. Tahun depan diubah jadi minimalis. Nggak tahu lagi. Tahun berikutnya berubah menjadi rumahnya iblis. Na'udzubillah min dzalik.
Fahim ya akhwafillah? Masa itu saudara muslim ini angan-angan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, "Asy-syaitanu ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura." Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Setan membangkitkan angan-angan mereka. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah setan itu menjanjikan sesuatu kecuali janjinya itu ghurura. Ghurura itu bahasa Arab, bahasa Jawanya ngedebus. Tahu ngedebus? Apa? Lebih daripada bohong. Bohong yang paling bohong. Sudah. Ghurura namanya. Tipuan. Omongnya setan itu ketika memberikan janji. Janjinya itu cuma bohong-bohongan aja. Tipuan saja. Cuma sekedar omong saja. Nggak ada buktinya. Nggak ada yang dijanjikan oleh setan itu benar tuh nggak ada ya ikhwan. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan janji setan sesuatu yang dapat menembus ke dalam hati manusia seperti kata-katanya, umurmu akan panjang. Kamu akan mendapatkan kenikmatan. Kamu akan mengungguli teman-temanmu. Kamu mampu menguasai musuh. Kan begitu ya, setan berbisik. Nih pakai jimat nih. Kalau kamu pakai jimat, laris nih daganganmu. Pasang raja di rumahmu. Pasang foto tuan gurumu. Pasang ini dan pasang itu. Kamu bakal begini dan begitu. Kamu bisa kebal. Kamu mengungguli teman-temanmu. Macam-macam. Itu angan-angan setan. Katakanlah dia bisa kebal. Apa dia bisa hidup selamanya di dunia? Tidak. Katakanlah dia bisa kebal. Apa dia tidak akan mati? Dia mati. Untuk apa kebal? Kalau ternyata mati juga. Alhamdulillah. Orang bingung cari ilmu kebal. Lawang nanti juga akan mati. Untuk apa cari ilmu kebal? Mati itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Besokkah mati itu? Sebentar lagi kah mati itu? Bahkan sebagian teman kita sudah mati. Ditulis oleh Allah ketentuannya. Tapi syaitan berbisik-bisik, enggak, kamu bisa panjang umurnya. Saatnya ngelakoni gini, ngelakoni gitu, lakukan. Allah musta'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fakhlaftukum. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Di hari kiamat semua makhluk telah dihisab. Setan berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu, tapi wa'adtukum fakhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Tapi janjiku itu janji yang payah. Janji yang tidak benar. Salahmu sendiri, kata setan. Aku ajak kamu kok kamu mau, padahal aku tidak memiliki kekuatan apa-apa untukmu. Baru manusia menyesal. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi min kaidish syayatin. Kita berlindung kepada Allah dari tipu dayanya syaitan. Makanya kalau ada bisikan-bisikan yang terlalu panjang angan-angannya, khalas sudah ya, kawan. Khalas cukup. Antum sudah belajar dunia, sekian lama. Cukup sudah belajar dunianya. Praktekkan ilmunya yang antum miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum udah dapat kekayaan misalnya sekian, sudah cukup. Begini gambarnya, antum kerja dari jam 8 pulang jam 5, sudah cukup. Cukup itu kerja antum. Jangan tambah lagi. Setan berbisik-bisik, enggak, ente kalau lembur dapat intensif lebih. Kata setan begitu. Saya enggak mengatakan yang ngasih lemburan itu setan loh ya, enggak. Enggak begitu ya, kawan. Cuma kadang-kadang antum yang tadinya mau melakukan amal kebajikan jadi tertunda gara-gara yang tadi itu, dunia dan dunia lagi. Saya pernah sampaikan kepada antum teman kami yang baru pensiun. Saya cerita ini kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu kepada antum ya. Dia pensiun, dapat gaji, dapat pesangon 1,8 miliar ketika itu. Lalu dia ditawari kerja lagi. Dia bertanya kepada saya, Ustadz, gimana pendapat antum? Ini saya ditawari kerja lagi nih. Oh, memangnya kerja lagi apa? Berapa gajinya? Ya sekitar sekian belas juta. Banyak sekali, Pak. Lalu saya tanya usia Bapak berapa? Udah 56 atau 55 tahun, Ustaz. Masya Allah. Kemarin dapat pesangon berapa? 1,8. Bapak tahu nggak kapan Bapak mati? Bapak tahu kapan Bapak mati? Nggak tahu, Ustaz. Boleh jadi besok Bapak mati. 1,8 yang nggak habis Bapak makan. Kenapa cari lagi? Kenapa cari lagi? Cukup sudah 1,8 M itu cukup. Buat untuk ibadah. Karena kita diciptakan bukan untuk cari dunia. Kita diciptakan untuk membekali diri hidup di negeri. Cuman setan yang berbuat begitu.
bikin kita kurang puas. Alaysa kadzalik? Kok lemes antum ini? Benar atau tidak ya, Fadila? Nah, seperti itu ya, ikhwati rahimana. Terakhir lihat. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal atau dalam surah Muhammad ayat 25, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, sebenarnya setan menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Jadi orang mengikut hawa nafsu itu karena dipanjangkan angan-angannya oleh syaitan. Ya kita nggak usah berpanjang angan-angan. Angan-angan itu yang wajar. Ya Allah, jadikan aku muslim yang baik. Hidup di atas Islam dan sunnah. Wafatkan dia ada dalam keadaan husnul khotimah. Selesai sudah. Kalau minta itu nggak usah muluk-muluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah khalas. Jangan sekali-kali antum minta dengan angan, ya Allah, aku tahu segala sesuatu itu ujian. Yang aku mau uji aku dengan kekayaan. Enggak boleh. Enggak akan sanggup ya ikhwan. Orang diuji dengan apa? Orang yang badannya lebih kuat dari dirinya, lebih tinggi besar dari dirinya, lebih terkenal daripada dirinya. Siapa? Qarun namanya. Enggak sanggup diuji dengan kekayaan. Maksudnya? Orang yang lebih kuasa dibandingkan dirinya. Dia seolah-olah menguasai dunia. Rajanya manusia ketika itu. Dia mengaku rajanya manusia maksud saya. Tapi dia gak sanggup diberi beban itu. Siapa? Fir'aun. Orang yang jauh lebih cantik dari mereka-mereka wanita yang cantik di dunia ini. Diuji dengan berbagai macam kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Gak akan sanggup dia. Siapa? Ummu Jamil. Siapa? Istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Jahal, istrinya Lut, istrinya Nuh, kecantikannya luar biasa. Tapi dia diuji dengan kecantikannya nggak bisa apa-apa. Faham tuh ya akhwati? Nah, sebab itu jangan kita minta diuji. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lalu apa kelanjutannya? Wala tahmil alaina isran kama hamaltu 'alal ladina min wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Kita minta kepada Allah, jangan bebani kami yang enggak sanggup kami lakukan ya Allah. Jangan ya Allah. Jangan kau bebankan suatu beban seperti orang yang datang sebelum kami. Mereka enggak sanggup menerima beban itu ya Allah. Jadi minta sama Allah, jangan minta diuji. Minta sama Allah selamat dari apa? Ujian. Nah, kata Ali. Karena angan-angan yang panjang membuat orang itu akhirnya lupa. Yang pertama tadi apa ya, kawan? Bisikan yang jelek. Yang kedua apa ya, kawan? Lupa. Yang ketiga apa ya, kawan? Diobrol janji dan dipanjangkan angan-angannya. Sekarang yang keempat. Masih ada waktu ya, kawan? Baik. Yang keempat adalah dengan yakni bil wa'idi wa ja'ala wa takhawufi, ancaman dan menakut-nakuti. Ini sudah jamak. Setan itu triknya untuk membuat orang menyimpang dari jalan Allah itu dengan cara mengancam. Kalau kamu belajar sunnah, aku gak mau lagi jadi temanmu. Itu ucapan apa? Harusnya kita semakin bangga. Ya memang aku gak mau berteman dengan setan. Kayak itu mewah? Kan seperti itu ya, benar. Kadang setan mengancam dengan ancaman yang besar. Saya akan sembelih kamu, saya akan bunuh kamu, saya akan perangi kamu, dan macam-macam demikian. As-syaiton ya'idukumul faqra. Lihat ini. Setan itu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Kamu kalau belajar Islam, kamu gak dapat apa-apa dari dunia. Kamu fakir. Orang kok taklim terus, katanya begitu. Apa taklim bisa bikin kaya? Oh, dia belum tahu. Sungguh orang yang taklim itu jauh lebih kaya daripada orang yang tidak pernah belajar ilmu agama. Apa kekayaannya, kawan? Kaya jiwa. Insya Allah Ta'ala. Karena orang kaya jiwa itulah orang yang kaya. Orang yang kaya jiwa itu apapun yang ada padanya, dia merasa cukup dengannya. Maka itulah orang yang kaya. Kata Hasan Al-Basri, fala tadunnu anna
aghniya huwa ghaniyatun fil mali fa innahu la yakfi ma kana inda minal mali. Jangan kamu sangka bahwa yang namanya orang kaya itulah orang yang dia merasa punya banyak harta, karena tiap pemilik harta enggak akan pernah puas dengan apa yang ada padanya. Sahih? Walakinnal ghani ghina qalbi, tapi si kaya itu si kaya hati. Orang kaya hati itu Masya Allah ikhwan, hari ini 1 dinar alhamdulillah cukup, 2 dinar cukup, setengah dinar cukup, kurang dari itu pun cukup, karena kaya hati. Dia memandang sesuatu yang sedikit itu sebagai sesuatu yang banyak. Beda dengan orang yang kaya harta tanpa kaya hati, dia memandang yang banyak itu sebagai sesuatu yang sedikit. Nah, kadzalik. Contoh yang lainnya dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan, ayat Al-Isra ayat 31 ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Allah mengatakan, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kenapa? Karena setan itu berbisik-bisik. Kata setan, punya anak cukup. Itu setan yang berkata. Antum ada yang berkata begitu? Hah? Pernah dengar perkataan begitu enggak, Ikhwan? Itu bisikannya setan, anak cukup 2. Kalau banyak-banyak zaman sekarang, nanti gimana kamu ngasih makan? Memangnya yang ngasih makan anak kita itu kita? Apa kita lupa? Nabi SAW menyebutkan, yujma'u khalqu fi batni ummi, sampai kepada kalimat, fayanfukhu firru wa yu'maru bikatbi rizkihi wa ajalihi. Lalu ditiupkan kepada janin itu ruhnya, Allah telah menuliskan untuknya rezeki dan ajalnya. Yang ngasih makan anak kita itu Allah Ta'ala, bukan kita. Apa kita menyangka anak kita bisa tumbuh, besar, gemuk, menyenangkan, indah, parasnya? Itu kita yang membuatnya? Kalla summa kalla. Tidak ya ikhwan. Yang membuatnya siapa? Allah. Allah ya ikhwan. Anak punya teman. Itu Masya Allah. Anaknya cuma dikasih makan, dikasih minum air tajin. Tahu tajin? Hah? Air rebusan beras itu ya. Es rebusan itu tajin namanya. Di saat orang-orang anaknya minum air susu, ini anaknya menangis dikasih air tajin. Masya Allah, badannya sehat, wajahnya cantik, menggemaskan, tumbuh besar, ternyata jadi anak yang cerdas. Siapa yang memberinya? Apa kita? Enggak. Allah yang memberikan dia makanan. Alaysa kadzalik ya ikhwati? Sebaliknya saya punya teman Masya Allah, dia kaya raya, dia mampu, dia bekerja ke luar negeri dan sebagainya, tapi anaknya diuji oleh Allah dengan anak harus masuk rumah sakit tiap hari, diopnam di rumah sakit, kondisinya begini, kondisinya begitu, karena memang Allah mengendaki itu rezeki anaknya. Faham tuh ya khawati? Jadi jangan terbuai dengan janji setan atau ancaman-ancaman setan yang mengatakan kamu banyak anak, kamu miskin, kamu sengsara. Kata siapa? Tidak. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa dia menyandarkan urusannya kepada Allah, Allah akan mencukupi dirinya. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu ya hafillah? Masalah itu saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitulah setan. Selalu saja dia menggunakan caranya dengan menakut-nakuti. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 175, "Innama dzalikum syaitan." Sesungguhnya mereka itu adalah setan. Yukhawwifu awliya'ahu fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dia menakut-nakuti orang yang menjadi walinya setan itu. Kata Allah Ta'ala, janganlah kamu takut kepada setan, takut sajalah kepada aku, yaitu siapa? Jika kalian benar-benar beriman. Jadi memang setan itu begitu, menakut-nakuti. Jangan begini nanti begitu, jangan begitu nanti begini. Tiarah misalnya, alhamdulillah. Tatayur itu kan banyak, itu karena bisikan-bisikan setan, ancaman-ancaman setan. Jangan pakai baju hijau di pinggir laut selatan. Nanti didatangi setan betina yang namanya Nyai Rakidul. Diculik sama setan betina yang namanya Rakidul. Ini kan ditakut-takuti begitu. Sahih? Kalau lewat di kuburan tuan guru fulan, hati-hati. Harus jaga etika. Etikanya apa? Permisi datu, permisi tuan guru. Kalau enggak kamu bakar pamali, kualat, kepohonan. Kepohonan ya kan ya? Makan dulu kalau enggak kepohonan. Setan itu bisikannya begitu.
Paham tuh ikhwan? Makanya ada istilah japai, Masya Allah. Ini bisikan setan ini. Japai dulu kan gitu ya. Jadi ini kalau udah disuguhan makan, kalau antum pergi nggak japai dulu, kualat kamu kan gitu. Dapat musibah, begitu ya? Apa? Kalimantan. Apa maksudnya? Oh, orang Kalimantan, terkadalik. Ya, di mana saja. Ya, demikian hafilarnya. Jadi nggak boleh. Nah, istilah seperti itu nggak ada. Setan cuma nakut-nakuti saja. Nah, ya sudah kaum muslimin rahimani warikallah, itu trik setan. Nah, memang biasanya setan berhasil kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, orang-orang hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dia yakin bahwa mudarat maupun manfaat yang bisa menjadikannya ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita ringkas, menghiasi perbuatan maksiat. Zayyanal ma'siyata huwa ka'annahu khairun lah. Dia menghias-hiasi maksiat itu seolah-olah sesuatu yang mengasyikkan bagi pelakunya. Nah, Allah menyebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat yang ada di muka bumi. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Kecuali tadi siapa ya kawan? Minhumul mukhlasin. Mereka yang hidup dalam keadaan ikhlas kepada Allah Taala. Dan memang benar ya kawan, maksiat itu sepertinya mengasyikkan bagi manusia. Padahal maksiat itu jalannya susah. Orang itu kalau berbuat maksiat itu pengorbanannya menyulitkan dirinya sendiri. Coba lihat orang mau main judi. Susah ya kawan main judi. Nyari tempatnya jelimet, mumet, tetap dicari, nyamar begini, nyamar begitu, uangnya diganti dengan daun, nanti ditukarkan dengan uang aslinya, mulet. Tapi ditempuh juga. Karena menurut mereka judi itu asyik. Paham tuh ya kawan? Nah, makanya Allah mengingatkan bahwa setan dia hiasi maksiat itu dengan sesuatu yang seolah-olah baik. Dulu namanya judi, sekarang namanya apa? Poker, togel, SDSB atau semisalnya. Kalau dulu namanya judi, sekarang namanya undian berhadiah. Ya, ikhwan. Nah, antum tidak sadar bahwa ini ternyata tipu daya setan. Coba antum lihat, ikhwan. Antum membeli sebuah Membeli sebuah SIM card. Antum pasang di handphone antum, lalu muncul di sana Anda mengirimkan SMS, dapat Mazda 5, Mazda 4, Mazda 2 dan semisalnya. Judi atau bukan? Judi, ikhwan, judi. Tapi kaum muslimin, enggak lah ini coba-coba untung-untungan. Ya itulah judi ya, kaumillah. Enggak boleh. Cuman 1.000 Ustaz. La ilaha illallah. Ikhwan fillah. Begitulah syaitan. Dia menganggap bahwasannya perbuatan maksiat itu sesuatu yang mengasyikkan. Dipromosikan ya alhamdulillah. Disampaikan hari ini fulan di Kalimantan dapat mobil sebesar pesawat misalnya begitu. Lalu membuat manusia tertarik. Dibuat seperti itu. Macam-macam maksiat diberi nama sesuatu yang indah. Misalnya aerobik. Senam apa? Maksiat, bilang aja senam maksiat, gampang. Tapi disebut dengan senam apa? Aerobik. Senam aerobik di depan senam aerobik terbuka untuk umum. Ditambahi aerobik Islami. Aerobik Islami. Ke jilbab, katanya kerudung yang sempit. Begitu setan. Sebab kalau setan mengatakan ini senam maksiat, enggak ada yang mau datang. Ada yang mau datang? Enggak ada ya, alhamdulillah enggak ada. Faham tuh ya khafillah? Ketika Allah menyebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan apa? Kalau disebut ini riba, enggak mau orang. Setan berbisik, ini bunga namanya. Siapa yang enggak tertarik dengan bunga? Orang tertarik sama bunga. Tapi kalau disebut ribanya 2%, enggak mau orang.
Tapi di sebelah bunganya, bunga kok nggak apa-apa. Kan begitu ya benar. Ada saudari, antum kok jadi lemas ini Alhamdulillah. Iya atau tidak ya Alhamdulillah? Maksudnya itu setan menghiasi dengan maksiat itu dengan sesuatu yang seolah-olah indah baginya. Hal adulluka ala sajaratil, kata iblis kepada Adam. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Hai Adam, mau enggak kutunjukkan pohon yang kalau kamu memakan buahnya kamu akan kekal di surga dan kerajaanmu akan kekal, kamu tidak akan binasa. Dihias-hiasi, padahal kalau dia makan buah itu binasa. Ikhwah fillah rahimanillah. Morfin, kemudian apa lagi? Ganja atau bahasa kita apa namanya? Narkoba. Itu kan sesuatu yang buruk. Yang buruk. Kenapa mesti dibilang narkoba? Jangan disingkat narkoba lah, itu terlalu indah namanya. Bilang saja apa namanya itu apa? Racun. Sesuatu yang membunuh. Jangan diberi nama-nama yang halus, jangan. Jangan dikasih nama koruptor, sebut maling. Faham ya kawan? Karena memang itu aslinya. Fahim tuh ya kawan? Kalau koruptor masih bangga dia, nanti masih dapat gelar tuh. Oh, enggak masalah gelarnya keren. KRP, koruptor gitu. Nauzubillah min dzalik. Wanita tunasusila, la haula wala quwwata. Sebutan kok wanita tunasusila diindah-indahkan. Kenapa indah banget sih, Ikhwan? Sebut saja lacur. Karena memang wanita apa? Lacur. Setan itu ingin membuat seolah-olah ini kejelekannya masih indah begitu. Saya bilang apa namanya? Banci. Disebut apa? Apa namanya itu? Waria. Kowaria. Bilang banci. Alaysa kadzalik? Bukan demikian kafirlah? Nah, jadi begitulah setan cara mereka mengganggu manusia dengan menggunakan tipu dayanya yang tadi kita sebutkan. Ini dengan apa? Menghias-hiasi sesuatu perbuatan maksiat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang keharamannya. Iya ikhwahillah. Kita cukupkan sampai di sini 5 poin. Sisanya kita akan lanjutkan di pertemuan yang lainnya insyaallah. Hal ladaikum iskalat? Mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada beberapa waktu untuk tanya jawab. Falyatafaddal mashkura. Iya. Al-Buti. Bisa bagaimana sebelum Rasul iya. Sebenarnya sudah diungkap, Pak. Sebenarnya sudah diungkap, tidak ditutup-tutupi dan sudah menjadi sesuatu yang apa namanya? Rahasia yang umum bahwa orang-orang kufar itu tidak peduli anaknya, saudara wanitanya, ibunya, ya dia menikahinya. Kok menikahi ibunya? Wong dia menikah sesama jenis aja ada. Itu udah ma'ruf. Udah ma'ruf. Mereka memang seperti itu. Mereka orang-orang yang meniru perbuatan orang-orang jahiliyah. Makanya Nabi diutus, Rasul diutus, Lut diutus kepada kaumnya yang menyukai sesama jenisnya. Nuh diutus kepada kaumnya yang bersikap melampaui batas terhadap pasangan hidupnya dan semuanya. Jadi Islam datang menjelaskan kebudayaan-kebudayaan jahiliyah di masa yang datang sebelum Islam itu diturunkan kepada mereka, dihapuskan. Jadi orang-orang jahiliyah juga saling mewarisi, Pak. Dulu di zaman Nabi, orang-orang Quraisy itu istri seorang laki-laki diwariskan. Jadi kalau misalnya seorang anak dia punya ayah menikah dengan seorang wanita yang bukan ibunya, maksudnya mungkin laki-laki dia menikah lagi dengan wanita yang lain. Nah nanti kalau wanita ini sudah dinikahi oleh laki-laki itu, bapaknya meninggal dunia, diwariskan kepada siapa? Anaknya. Ini kan nggak boleh. Islam melarang. Quran menjelaskan tentang perbuatan ini terlarang. Jadi sebenarnya sudah dibongkar oleh Islam itu sendiri, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Selama ini sebelumnya kita ini orang-orang
di luar Islam itu yang menggilid-gilid dari Islam. Loh, tidak ada yang baru terus terang baru saya baca tadi. Ini keterlaluan menari obat tidak pernah manusia. Saya kenapa tidak pernah ada setan? Diungkap Islam itu kebukan orang-orang kufar itu. Ya, wallahu alam bisawab. Ala kuliyal enggak perlu diungkap, sudah apa? Sudah terungkap, Pak. Wallahu alam bisawab. Ya, ikhwanillah. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Kelas? Ya. Kalau gaji itu ditransfer ke bank masuk riba. Karena tidak ada jalan lain yang antum lakukan kecuali melalui perkara yang demikian itu, maka mudah-mudahan perkara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam kategori enggak ada jalan lain yang antum bisa lakukan. Perusahaan antum maunya dengan itu. Kalau antum paksa, saya maunya cash aja, Pak. Ya, cari perusahaan yang lain. Antum akan begitu kan, Pak? Kalau antum cari perusahaan yang lainnya nggak ketemu, antum bikin perusahaan sendiri yang antum buat untuk langsung, ya nggak masalah kalau begitu. Tapi kalau tidak, antum bekerja di luar negeri, pulang-pulang sebulan sekali atau 2 bulan sekali, nggak mungkin antum membawa uang dolar 1 gepok begitu ya, fitnah. Maka kemudian perusahaan mengambil kebijakan melalui apa? Lembaga yang memungkinkan. Nah, yang ada saat ini itu, maka insya Allah taala bukan termasuk perkara yang dilarang. Jadi antum harus tahu, ya gaji saya dari perusahaan ini 15 juta. Ternyata ketika antum jumlah, loh kok 15 juta lebih 100 ribu. 100 ribunya itu bukan milik antum. Ambil, gunakan untuk membuat jalan-jalan, tempat sampah, dan yang semisal daripada itu. Fahim, Tom? Wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak. Silakan, Pak. Apakah bisa Ustaz kalau orang imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, bisa, Pak. Jadi cara membaca Quran itu ada beragam. Di antara cara membaca Quran itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca dalam keadaan berhenti pada tiap ujung ayat. Tapi boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh, tidak dilarang. Misalnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dibaca dengan Qul huwallahu ahadunillahus samad, disambung. Itu juga boleh. Enggak apa-apa, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Iya. Taubat nasuha itu dilakukan jangan cuma sekali. Berulang-ulang, tiap saat dia berkata, Allahumma inni tubtu ilaikal an. Ya Allah, sekarang aku taubat kepadamu. Ya Allah, aku pernah berbuat dosa ini, ampuni aku. Kemudian kita sudah selesai doa, besoknya teringat lagi dengan dosa itu. Lalu ucapkan, ya Allah, aku taubat dari dosa ini. Jadi tiap kali Anda teringat dengan dosa itu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya boleh, Pak. Boleh enggak kita tiap kesempatan mengatakan, ya Allah, aku pernah berbuat dosa ini, tolong ampuni aku ya Allah. Diulangi lagi besoknya. Enggak apa-apa, boleh. Ada dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa disyariatkan mengerjakan sholat sunnah taubat. Tapi sholat sunnah taubat itu bukan sholat yang berdiri sendiri. Tidak harus berdiri sendiri maksudnya. Boleh Anda sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib, di sana mengandung ungkapan taubat Anda, boleh. Atau Anda sholat 2 rakaat yang khusus memang untuk apa? Taubat. Bukan tiap satu dosa satu sholat. Kemarin nggak pernah sholat, ini sholat taubatnya. Kemarin nggak pernah puasa, ini sholat taubat. Ingat begitu. Taubatlah dari semua macam dosa yang ada. Cukup dengan sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Boleh. Mencakup semua dosa-dosa yang tidak harus dia rinci padanya. Karena Allah mengetahui. Yang penting yang dimaksud oleh orang yang berdoa itu semua dosa yang pernah dia lakukan. Allahumma gfirli dunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku.
Yang kita masuk dosa-dosa itu semua dosa yang pernah kulakukan ya Allah. Tidak harus Anda mengatakan ya Allah ampuni dosaku, dosa ini, dosa itu, dosa begini, enggak harus begitu. Kecuali ketika kita teringat ada orang berbuat maksiat. Dia misalnya mencuri, kita melihat lalu kita ingat dulu kita pernah mencuri, maka kita ya Allah ampuni dosaku, sungguh aku dulu telah berbuat zalim kepada diriku. Maksudnya apa? Mencuri tadi itu maksudnya. Paham tuh? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Ya? Iya, salat syuruk maksudnya. Syuruk itu artinya terbitnya matahari. Sudah beda antara malam sama siang. Rasanya barangkali jam 15 menit itu sudah terang tadi. Syuruk itu artinya kalau matahari udah muncul. Terang belum tentu mataharinya terbit. Karena fajar shadiq kadang-kadang bentuknya sangat terang, tapi matahari belum terbit. Jadi disebut dengan sholat syuruk itu sholat ketika matahari sudah muncul, terbukti muncul sempurna bulatannya, betul-betul sempurna muncul. Barulah kita mengerjakan sholat syuruk. Dilakukannya di mana? Selesai sholat subuh dengan zikir yang lama, belum pergi kemana-mana, selesai zikir atau majelis ilmu baru sholat sebelum keluar dari masjid. Begitu. Gimana Pak? Iya. Iya. Oh, kalau misalnya dia harus pulang berarti nggak ada lagi sholat syuruk Pak. Sholat syuruk itu harus diawali dengan dzikir sesudah sholat itu. Iya. Kalau dia habis sholat pulang ada kegiatan ini itu baru sholat syuruk nggak ada dalilnya. Sholat syuruk itu selesai sholat ya. Iya, waktunya kalau matahari sudah apa? Terbit. Jadi kalau mau sholat syuruk konsekuensinya habis sholat subuh dzikir, baca Quran sampai matahari terbit baru sholat syuruk 2 rakaat. Kalau sebelum itu sholat, ya bukan sholat syuruk. Sholat yang nggak ada tuntunannya dari Islam, nggak boleh. Gimana Pak? Terang belum berarti muncul matahari Pak. Jadi sekali lagi terang bukan berarti muncul matahari. Cobalah Bapak nanti lihat 5:30 itu udah terang. 5:30 sudah terang toh, tapi belum muncul matahari. Sholat syuruk itu kalau sudah muncul matahari. Kalau belum muncul matahari itu sholat subuh. Sholat subuh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak? Kenapa begitu Pak? Jangan pedulikan ucapan orang. Lau kunna nubalikul laqauli rajulin lata'abna. Kata ulama kalau tiap-tiap omongan orang kita dengar dan kita tanggapi capek kita Pak. Jadi maksudnya jangan didengarkan orang mau kayaknya paramal begitu. Itu kan menurut kamu, menurutku kan enggak. Sudah selesai masalah. Jangan tanggapi tiap-tiap perkataan apa? Berarti Ustaz harus siap mental. Iya. Dia akan dikatakan begini, dia katakan begitu. Jangan pedulikan. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Kan dimatikan lampu kan, bukan dimatikan orangnya toh. Enggak apa-apa, Pak. Enggak masalah. Khair insyaallah. Enggak sedih. Jadi apa namanya? Sesudah itu yang saya baca di masjid. Ya nggak apa-apa Pak. Boleh. Buku zikir pagi dan sore itu. Zikir paginya dibaca sambil menunggu apa? Munculnya matahari. Khair insyaallah. Cukup ya Fan ya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita sambung lagi. Antum datang lagi Fan ya. Masih banyak ini tipu dayanya Pak. Setan supaya kita bisa waspada. Dan saya berharap nanti bisa dibuatkan ringkasan kemudian di copy disebarkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.